puasa jangan lemes dong. Hei, bangun dong. Semangat dong guys, Perlan 86. Tapi seneng banget ya untuk tahun ini Perlan tuh kan lagi banyak job banget, jadi kita nggak THR-in ya. Harus dong, itu kan hak mereka ya. Harus bisa memberikan hak kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh, wajib. Wajib tuh. Oh, Berkaya. ada hukumnya. Ambiar berbagi berkah. Bisa berbagi bagi-bagi buat teman Ambiar ya. Oke, caranya gampang buat Ambiar ya. Pokoknya pantauin kita terus pertanyaan Nonton seputar dari hari awal. ini. Pokoknya ada Sampai kuis, akhir. caranya gampang banget buat kalian yang mau ikut kuis. Bisa telepon ke Yes. nomor 021 7918 7700 untuk Jabodetabek. Ya. Dan 791877711 untuk luar Jabodetabek. Banyak sekali hadiah menarik buat kalian yang beruntung, maka jangan sampai lewat. Tonton sampai akhir juga. Oke. Stay Dari awal tune sampai pokoknya ya Sobat Ambiar. Oke, kita langsung hadirkan bintang tamu kita yang gak pertama. ada bintang tamu. Ada orang belum. Ada kan? Kamu lu. Ada. Seorang ibu rumah tangga, cantik, anaknya dua, Ibu. suaminya juga ganteng ya. Kita mau tahu nih 10 Ya. tahun pernikahan mereka seperti apa. Di pagi Benar. Ambiar, ini dia si cantik Ibu Aryani Fitria. Assalamualaikum, selamat pagi. Sini sayang. Aryani, engkau bunga di taman. Itu ada lagunya kan? Memang ada itu lagu tahun kita belum lahir. Aryani itu dokter kecantikan aku. Bener sama dong namanya. Aryani Fitria, kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. 10 tahun ya kamu ya sama suami ya? Apa? 10 tahun sama suami ya? Alhamdulillah 10 tahun. Alhamdulillah ya 10 tahun, anak 2 ya, Masya Allah. Kita mau kasih lihat tuh kebahagiaan seorang Aryani Fitria menjadi ibu rumah tangga. Silakan sayang. Fitria, ibu kemana aja sih? Kok gak pernah kelihatan di televisi sekarang, Bu? Aryani Fitriana. Oh ya Aryani Fitriana, maaf. Emang barusan siapa Fitria? Aryani Fitriana, maaf ya. Nggak apa-apa. Kemana aja? Nggak kemana-mana, cuma emang karena kita berdua itu nggak pakai babysitter. Kenapa Iya, nggak mau iya. pakai babysitter Aryani? Karena pertama dari anak-anaknya juga udah nggak mau, Kak. Mereka Oh. pas mereka beranjak udah mulai besar, mereka kayak udah nggak mau sama babysitter, terus maunya sama papa ibunya, mamanya sama aja. bapaknya. gitu. Sebentar, matanya bagus banget. Kalau pak matanya buat di Coba mana? lihat. Nggak semua buatan dokter. Iya matanya bagus ya Kak ya. Aku nggak berani Kayak di kotak-atik. boneka loh. Oh jadi karena itu. Oh, terus perubahannya transisi ketika akhirnya kamu ya udah deh di rumah ngurus anak-anak tuh yang kamu rasain suka kangen syuting gak sih? Kalau dibilang kangen syuting sih kangen aja, Kak. Juga waktu itu kan sempat aku terakhir syuting, jadi aku sama suami tuh gantian gitu syutingnya. Nah sekarang suami yang syuting, aku yang di rumah kayak gitu. Ganti-gantian. Nggak bisa Iya, dua-duanya Masya syuting ya? Allah. Enggak. Terakhir sih tahun lalu, tahun 2024 sempat syuting film bareng berdua. Itu gimana Tapi akhirnya mau nggak mau Harus minta ada yang tolong sama mama gitu nemenin anak-anak. Rempongnya tuh kalau ketika nggak ada, maksudnya memang nggak pakai babysitter ya, tapi rempongnya buat kamu tuh apa? Awal-awal. Iya, overwhelm lah ya. Overwhelming, gitu, ya. Kayak wow gitu. Cuma ini kan anak sendiri juga, bisa kita atur juga ya kan. Mereka juga akan nurut juga sama kita gitu. Ya udah gitu. Jadi akhirnya lambat laun mereka pun juga mengerti kemauan orang tuanya dan kita pun juga mengerti oh anak yang di umur segini lagi begini ya kayak gitu. Kayak sekarang kamu lagi syuting gini, papanya yang ngurus? Atau sama mama? Papahnya masih di rumah, sebentar lagi mau berangkat kerja, makanya abis ini aku langsung berangkat. Gantian ya. Aryani, kita mau hasil Enak ya kalau rumah tangga kayak gitu ya, saling ganti-ganti. Kita mau hasil artikel buat Aryani. Artikel. Ya. Urus anak sendiri, Aryani Fitria dan Doni Michelle Michael. Michael ajak anak-anak ikut ke lokasi syuting. Diajak Iya. ke tempat syuting. Suka terkadang diajak kalau sini lagi sedikit sih, Kak. Oh, kalau sini banyak kan kesian dia nunggu lama. Kan enak di lokasi syuting kan ada kamar King, bisa main-main mereka ya, terus tetap ada pengawasan kita Kalau gitu. syuting kan tergantung ya, Kak. Tergantung lokasi. Kalau lagi dapat lokasi yang bagus, enak. Yang enak ya enak ya. Iya. Syaratnya apa kalau buat kamu untuk anak-anak bisa ikut ke lokasi, Lokasi syuting? Kamu harus yang kayak gimana? Harus yang jamnya jam berapa maksimal? Enggak sih, Kak.
maksudnya kan dari kecil juga kita udah syuting gitu, tahu ya gitu. Lokasi syuting tuh emang bener-bener gak nentu banget tempat dan waktu kayak gitu Iya. kan, nggak jelas. Yang penting intinya patokannya kalau papanya sinnya sedikit ya udah kita temenin gitu. Kalau aku sih, kalau aku dulu waktu aku anak-anak aku kecil ya, kalau aku main sinetron tuh aku bilang sama yang pihak PH-nya, Iya. aku mau ambil scene-scene yang adegan di hotel-hotel aja. Misalnya di hotel ngapain? Enggak, pokoknya adegan di hotel karena aku akan minta satu kamar, presiden suite untuk anak-anak aku. Itu namanya bukan syuting. Itu namanya traveling. Itu berlibur namanya. Ya karena kasihan anak kita kan terlantar nanti dong. Nanti kan kita break, kita nyusuin. Ya kan? Ibunya. Ya mamanya kan. Kita kan mamanya juga. Iya benar. Ibunya, tapi anak-anak tuh nggak pernah protes misalnya ikut ke lokasi syuting. Aduh, kenapa aku harus ikut ke lokasi syuting gitu? Enggak sih, mereka juga suka terkadang nagih juga gitu. Mau dong aku ke lokasi kayak gitu. Ntar jangan-jangan nanti pengen kayak papa mamanya cita-citanya. Waduh, iya boleh aja sih, tergantung mereka sih. Umurnya berapa sih sekarang? Kalau yang Isko yang paling besar itu 8. Kalau yang Lea yang kecil itu 6 tahun. Oh, beda 2 tahun. Udah gede ya, udah bukan yang yang masih harus diinikan banget. Siapa nama anak pertama tadi? Isko. Isko. 8 tahun. Disco. Iya. Disco. Oh, Isko, kirain Isko. disco. Kita dengar mager. kabar Aryani Isko ini katanya pernah menjadi korban bullying gitu. Iya, pas kelas 1 dan 2 SD. Kelas 1 sama kelas 2 tuh bullyingnya seperti apa ya kalau anak-anak umur segitu ya? Lebih banyak ke verbal sih, Kak. Jadi mungkin ya karena Isko kan dia tuh anaknya tuh kurus, agak kecil gitu kan gitu. Dan sebenarnya sih pas di kelas 1 di kelas 2 tuh banyak yang sepantaran gitu. Maksudnya berat badannya gitu, tingginya juga. Nah, ini yang ngebully tuh yang emang agak lebih besar gitu badannya gitu. Dan bukan Isko aja sih, juga teman-teman sekelasnya banyak juga, mau cewek mau cowok juga banyak gitu. Terus gimana itu? Apa dia bikin jadi semangat belajar atau nggak mau belajar karena dapat bulian seperti itu? Dia sempat verbal yang mungkin hampir setiap hari kali ya. Dia pokoknya jadi kayak kalau ibarat kata tuh kayak Nobita sama Giant kayak gitu tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau verbal sih mungkin kayak hampir setiap hari kayak gitu, tapi ya masih taraf wajar. Terus ada fisik sedikit tapi kayak ngedorong atau kayak gimana, cuma Iskonya tuh nggak suka digituin. Nah itu kamu tahunya dari Isko yang cerita langsung ke kamu? Dari Isko. Terus akhirnya yang kamu lakukan sebagai orang tua apa? Datang ke sekolah atau gimana? Datang ke sekolah karena kita pikir ya mungkin cuma cara main anak cowok kali ya gitu kan. Cara main anak cowok kan emang beda sama anak perempuan gitu. Nah ternyata tiba-tiba seminggu dia nggak mau masuk sekolah. Kayaknya udah mulai kena mental sih kayaknya, nggak mau mulai masuk sekolah. Terus kamu kenapa? Bertanya-tanya dong. Akhirnya emang setiap hari dia cerita. Tapi pada saat itu aku benar-benar langsung aku kulik sama papanya, kulik. Ya udah, akhirnya ini aku gini diginiin sama sini dan kamu bukan samperin aku ke sekolah? doang gitu. Ke gurunya, terus udah gitu minta ketemu sama orang tua si anak pembuli tersebut. ini. Terus kamu gimana? Kamu marah-marah nggak? Terus kamu teriak-teriak apa? Papanya sih sebenarnya pengen marah gitu kan. Ya iyalah. Aku juga pengen marah, cuma maksudnya orang tua si anak tersebut nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu, tapi masih sekolah di kelas yang sama? Masih di kelas yang sampai sama. sekarang? Gak mau ketemu? Saya lebih panas kalau saya jadi orang tuanya. Iya sih Kak. Iya Cuma kan gak mau sebenarnya- ketemu kan lu berarti cuma- mengiyakan anak lu ngebully Atau dong. mungkin perasaan nggak enak kali ya, karena tahu. Harusnya mah minta tahu. maaf, datang Iya, ibu saya iya. minta maaf, anak saya gitu-gitu harusnya. Iya Ada nggak sih, sebut dong di sini nama? Tapi sebenarnya kalau urusan Nah tapi itu akhirnya setelah kayak begitu anaknya berubah nggak dia? Ada perubahan? Pas kelas 2 itu kan kejadian di kelas 1. Ah. Di kelas 1. Kalau kita pas waktu itu kita yang udah yaudahlah gitu kan. Kasihan juga sama gurunya, sama wali kelasnya gitu kan. Wali kelasnya juga benar-benar udah effort banget untuk mengajak orang tua tersebut untuk ketemu sama kita. Cuma emang orang tuanya kayaknya emang tipikal yang kurang peduli sama anak juga sih kayaknya sih. Ada yang Jadi sampai- anaknya begitu jadinya Sampai ya. pindah sekolah lu ada pindah lu. sekolah sampai Iya, nggak mau betul, sekolah betul. juga ada. Jadi mogok dipindahin sekolah. sekolahnya, ada Akhirnya, yang gitu. Kalau orang tua itu care sama anak, anak itu menjadi anak penyayang, Iya, peduli betul. sama teman-temannya. Nggak pernah bully. Tapi kalau misalkan orang tuanya itu nggak care, pasti Cuek, efeknya kayak iya. gitu. Aninya Ada jadi- ruang yang kosong ya. Kayak mungkin. aku dulu kalau sekolah ya disweet-sweetin kalau misalkan kayak jam istirahat tuh disweet-sweetin terus Sweet gitu. suka ditepak-tepak gitu. Apa yang kamu lakukan Apa yang
jika itu dilakukan? terjadi waktu itu? Aku nggak Kamu marah, responnya gimana? enggak, aku nggak Jadi marah. gimana? Aku cuman gini, jangan kurang ajar ya. Sama ngegibrik ya King, sama Iya, ngegibrik. jangan kurang ajar ya. Gitu. Aryani, Aku tapi- cuma gitu aja. Itu akhirnya Isko sama anak kamu atau yang bungsu juga tetap sekolah di sekolah yang sama atau akhirnya kamu putuskan dia atau kepikiran buat homeschooling nggak sih? Jadi akhirnya pas setelah kelas 2 kita pindahin dua-duanya, pindahin sekolah. Pindah. Pindah. Karena dapat bullying itu ya. Iya, yang ISKO itu. Udah nggak Jadi kelas nyaman. 1 tuh dia dapat bully itu, tapi pas kelas 2 alhamdulillahnya mentalnya dia tuh langsung berubah 180 derajat gitu, jadi kayak yang kuat gitu. Tapi aku ngeliat ada efek sampingnya tuh dia kayak berani ngelawan siapapun gitu. Jadi ada yang mungkin ngomong jelek sedikit ke dia, sama dia tuh langsung kayak diginiin gitu, langsung maju gitu. Jadi kayak wah nih bagus sih mentalnya berubah, cuma kok efeknya begini ya. Udah akhirnya kita pindahin ke sekolah aja karena ngelihat nih kayaknya lingkungannya kurang Kalau baik diterus, ya bagus gitu. ya. Jadi ya udah kita Tapi kalau pindahin persoalan bully tuh kalau harus ketemu orang tua tuh harus mau loh ketemu, iya nggak sih Betul, Wi? betul, Jangan betul, ditolak karena bagaimanapun Betul. juga itu lingkungan sekolah Betul, kan. betul. Minimal kalau orang tuanya sangat kerjasama. super sibuk, Iya, ada wakilnya, betul. Maksudnya gini, kamu nanti datang ke sekolah, kamu minta maaf sama itu, bilang kamu wakil dari kita Iya, gitu iya. minimal. aja. ya. Atau seenggaknya WhatsApp atau telepon gitu. Benar. Karena sebenarnya yang bukan hanya korban aja sebetulnya ya yang benar-benar apa Kena ya dampaknya. kena dampaknya betul. Karena sang pelaku juga nanti kan ke depannya juga ini ya Ya. bisa satu kebiasaan yang nggak Betul. baik, akhirnya membentuk satu perilaku ya. Akhirnya dampaknya tuh berkepanjangan pasti buat dia. Iya, Tapi iya. kalau ada bully-bully gitu di sekolah yang zaman sekarang ya, ada bimbingan dari guru khusus gak sih? Maksudnya guru tuh Ada dong maksudnya bimbingan. apa ya kalau dulu tuh Kalau bimbingan konseling pelajar. mungkin, tapi kayaknya BK, sulit BK. sih ya. Kayak BK. ruang BK, BK, pindah konseling iya, gitu. Iya, ada konseling. nggak sih? Konseling. Harusnya sih Iya. setiap sekolah sih ada sih Kak. Setiap sekolah sih ada, cuma mungkin perbedaannya waktu kita sekolah dulu ya, guru BK atau guru-guru semua tuh kita benar-benar takutin banget ya Kak gitu. Cuma kalau sekarang kan beda. Iya, gini apa kan beda ya mereka ya. Ya, Ini juga sering masuk ruang BK, katanya kamu Kenapa, dipanggil Kak? ruang konseling ngapain? Kakak ngapain? Karena aku berantem. Dari sekolah udah sering berantem? Iya sama teman-teman cowok. sama Kakak tenang aja. Oh, kamu juga sama? Sama. Oh, ada nih juga sama. Kalian tuh Iya. dua yang, kalian tuh tomboy sebenarnya basicnya ya. Sebenarnya begitu Oh, gitu. Iya sekarang udah cantik ya. Tapi teman-teman cewek yang suka digangguin sama anak-anak cowok, kalau punya teman kayak kalian tuh berasa kayak ada yang melindungi gitu. Aku dulu SD malah nggak punya teman Kalau aku cewek. melindungi, justru aku yang melindungi teman-teman aku cewek ya. Iya. Kalau SD kamu temennya cowok semua. Aku nggak punya teman cewek karena Temennya kayak- cowok semua. Iya. Kebalikan ya. Kita dari SD cewek semua temen-temennya. Kalau aku ya ada Tapi yang iya loh. ada yang gangguin tuh, kalau kita mah seneng ya. Iya, seneng banget. Seneng kita mah diganggu-gangguin teh. Astagfirullahaladzim. Ya. Iya. Makanya kita Kita juga jadinya punya jadinya momen. gini kan. Kita juga Kadang-kadang punya kita suka cari- momen. Kita juga punya momen kebersamaan Aryani dengan anak-anak saat nonton apa itu? Persib Bandung ya. Jadi sebentar, yang Viking tuh siapa yang suka sama Persib Bandung tuh? Suami ya. Jadi teh sebenarnya kita mau orang Sunda. Oh, Persib nu aing nu saha. Ya, kita melihat tuh satu ini. Orang Sunda. Ayahku mau Bandung. Heeh. Persis itu waktu konsernya siapa di negara mana? Bola, sepak bola. Oh bola. Oh Persib, bobot. kan kita juga Viking, King. Oh bobot. Apa sih? Boboto. Apa Boboto itu? Fans Boboto clubnya, itu ya, fans clubnya Persib Bandung, Persib. Boboto, Viking fans club. Ya ini Perlan juga terbagi dua. Iya. Aduh. Bye-bye ah, serem. Sama-sama mau, Ini mau. Mereka juga mau, mereka juga Boboto. Mau kalau aku kucing. Enggak. Mereka enggak semuanya Kucing. boboto nih, bahaya. Mau Ada apa ini mereka? Ada yang itu, ada yang macam-macam. Oh, dicek juga ya macam-macam lah ya. Itu kan tergantung. Mau itu mau Bandung. Nah, itu Persib Bandung. Iya. Emang suka sama Persib? Siapa yang suka sama Persib, Aryani? Ya kita berdua sih. Emang asli dari Bandung atau dari Jawa Barat apa gimana?
Ayahku tuh orang Bandung. Ah. Kalau mamanya Doni itu orang Bogor. Sesering apa nonton Persib Bandung itu di GBLA ya, Bandung Lautan Api ya? Kalau nonton di TV sih udah pasti setiap pertandingan sih nonton. Setiap pertandingan Persib akan nonton? Iya gitu. Wah. Nah cuma waktu yang timnas ke tahun lalu kan lagi heboh banget tuh anak-anak tuh minta banget nonton di GBK. Cuma kita yang kayaknya belum sempat gitu karena papanya kan juga syuting gitu kayak gitu. Terus pas kemarin nonton Persib, nih kayaknya bisa nih kita berangkat malam nih besok papanya break gitu. Berangkatlah malam besoknya nonton. Itu demi bola ya. Iya, Dan itu kalau sebenarnya jujur deg-degan maksudnya nih bisa nggak ya nih anak-anak ke stadion gitu. Tapi Aryani kan Tapi kalau bisa ini boleh. kan Boleh dan safety dan anak-anak ternyata ngilang malah naik di pagar. Happy ya mereka ya. Happy Tapi banget kamu mereka. suka bola-bola luar negeri nggak? Maksudnya kayak MU apa Madrid. Arsenal, Kamu apa? Liverpool. Kamu apa? Barcelona. Barcelona. Kalau aku MU makanya suka ada julukan King MU kan. Oh iya. Iya aku gue tuh ya gini-gini tahu bola. Coba, ayo tendang bolanya. Sep, ya. Jadi kalau aku terakhir nonton tuh di Manchester ya. Iya. Ya, aku nonton, aku sendiri aja sambil bawa popcorn. Kak mau nanya dong, pemain bola itu satu tim berapa orang ya? Ada yang 18. Ada yang 23 ya. Iya, pokoknya aku waktu sama Karen ke Manchester itu kita duduk aja di situ. Terus kita Iya, gini, Bo, itu. Ih, yang itu lucu. Sambil pegang popcorn. Iya, kita mah sibuknya main popcorn. Menyenangkan makan ya popcorn nonton aja. bola. Seru kan nonton bola ya? Kita harusnya nonton bola berempat ya, Yuk kita ke geng. Manchester yuk. Kita nonton bola jangan di sini aja, kalau nggak di Indonesia juga seru loh. Ya Anda kan kalau di Indonesia Ya kan udah kita- nggak usah nonton bola. Bagaimana kalau misalkan kita umroh seperti Aryani dan Masya Allah. Baru mau ngajakin nonton bola di Spanyol aja banyak yang berewokan, Oh iya. Kak. Ih, ayo Kak. Seru, Ini abis di kita sini ngobrol di ya. tepi Arab juga banyak yang berewokan. Ini jadi ada artikelnya ya. Usaha Aryani Fitriana ajak suami umroh untuk pertama kali. Baru pertama kali tahun lalu. 2024. Oh 2024. Oh, 2024. Setelah berarti itu di pernikahan yang usia pernikahan 9 tahun ya? 8 ya? 8. Baru 8 tahun menikah, baru pertama kali umroh. Untuk Doni. Iya Bu, buat Doni. Kenapa butuh waktu yang lama bagi Doni untuk say yes bareng sama kamu? Untuk umroh? Emang dari sebelum-sebelumnya emang belum ada rencana untuk umroh gitu. Cuma dan akhirnya ada rencana untuk umroh, ada dapat kesempatan, dianya belum yakin untuk ikut gitu. Belum yakin karena? Karena ya mungkin banyak pertimbangan dari dia kali juga ya. Dan yang pasti sih yang aku tangkap dia tuh kayak merasa aku pantas nggak ya ke sana kayak gitu. Terus udah Ada gitu. pertanyaan kayak gitu dalam hatinya, Aku aku pantas nggak ya ke sana? Kenapa gitu. ada pertanyaan gitu Aryani? Karena dia merasa kayak dosa aku masih banyak. apa segala Semua macam. orang bergelimangan dosa dan pantas ke sana apabila sudah menjadi undangannya. Aku udah bilang, kalau kamu bisa ke sana, berarti kamu diundang sama Allah. Berarti Betul. Allah tuh Betul, pengen ketemu sama kamu. Aku ya pengen banget umroh nih, duitnya lebih dari cukup sebenarnya kita kerja. Coba bayangin sih, aku sampai ngomong gini, ya Allah, kenapa belum nyampe-nyampe lagi dari udah lama pengen berangkat? Itu Ada aja harus halangannya ya, dipinta-pinta Ki. loh umroh tuh. Ada aja halangannya Ada, ya. kita harus minta terus itu. Ya. Biar kita ada duit juga. Ada aja gitu kayak nggak bisa nggak gitu. nyampe-nyampe ya. kalau nggak Iya. dipanggil sama Allah mah. Pergi ya nggak pergi ya, tapi alhamdulillah ya. Benar. Alhamdulillah. Dan dia sampai nitip kan bareng sama mama, sama mertua, segala macam sama keluarga besar juga. Dia sampai nitip nanti titip mamaku ya. Oh ya udah oke. Maksud aku juga nggak mau untuk memaksakan dia gitu. Tapi alhamdulillah mungkin namanya Allah ya penggerak hati umatnya ya. Tiba-tiba di H- semingguan tiba-tiba aku ikut deh. Ih, wah, alhamdulillah ya Allah gitu ya. Udah Ya itu akhirnya. Tuhan yang menggerakkan. Semoga ada umroh kedua, ketiga, Amin, ya keempat, Allah, yang amin, naik amin, haji amin. bareng ya. Amin, amin. Semoga Naik haji lo pingin ya kita. Kayak Rian tuh ke waktu umroh kan,
Dewi juga. Pengen baik lagi ya Kak? Pengen balik Iya, lagi. ada Insya Allah. rindu gitu, Kita rindu akan lagi. kembali lagi ke sana ya. Amin, amin, Kita ya kembali Allah. saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar.